Pemirsa, kasus video anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang viral mengoceh akan merampok uang negara akhirnya terungkap. Setelah diperiksa Badan Kehormatan Dewan, video viral diduga sengaja disebar oleh wanita dalam video itu karena janji akan menikahinya tidak terpenuhi. Tujuan kita hari ini, Bos. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo mengungkap video viral anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu direkam pada bulan Juni 2025. Mereka menyebut perekam video tidak lain adalah teman wanita Wahyudin yang juga terlihat dalam video viral tersebut. Dugaan sementara, video ini sengaja disebarkan dan kemudian viral lantaran wanita ini yang diduga selingkuhan menuntut pertanggungjawaban untuk dinikahi Wahyudin. Hasil pemeriksaan di Badan Kehormatan, terduga WM itu menyampaikan bahwa video ini disebarkan oleh pasangan yang jalan sama-sama dengan beliau. Informasi yang saya terima dari WM bahwa yang bersangkutan ini meminta pertanggungjawaban pada WM. Untuk apa, Pak? Pertanggungjawaban untuk dinikahi. Itu penyampaian yang bersangkutan langsung kepada Badan Kehormatan. Sebelumnya anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu yang berbicara kata-kata tak pantas saat berkendara bersama seorang wanita di dalam mobil meminta maaf dan siap terima segala konsekuensi. Pihak Badan Kehormatan DPRD Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Seorang anggota DPRD Gorontalo melontarkan pernyataan kontroversial. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu. Anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu berbicara dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan saat berkendara bersama seorang wanita di dalam mobil. Dalam video itu, Wahyu berucap dirinya merampok uang negara dengan penggunaan dana perjalanan dinas menuju Makassar. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk saat ucapkan pernyataan tak pantas itu. Nah, kami kejar, kami lihat bahwa di mobil itu ada botol minuman. Ada botol minuman. Kami kejar, apakah saudara telah melakukan atau mengkonsumsi minuman keras? Yang bersangkutan menyampaikan bahwa dari tadi malam dia minum minuman keras sampai besok paginya itu ke bandara dia masih kondisi tidak sadar, artinya dalam keadaan mabuk. Terungkap pula dari hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo bahwa wanita yang bersama Wahyu di dalam mobil adalah selingkuhannya. Sementara dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu sampaikan permintaan maaf atas apa yang dia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian. Pemirsa, Komisi 3 DPRD Ogan Ilir menjadi sorotan publik lantaran meminta bantuan baju seragam pada mitra OPD Dinas PUPR Ogan Ilir. Beredarnya surat proposal tersebut menimbulkan pertanyaan akan integritas kinerja Komisi 3 DPRD Ogan Ilir. Komisi 3 DPRD Ogan Ilir kini menjadi perhatian publik. Hal tersebut terkait dengan surat proposal meminta bantuan baju seragam dinas kepada mitra OPD Dinas PUPR. Publik dikejutkan dengan kinerja Wakil Rakyat khususnya Komisi 3 terkait integritas yang seharusnya mengawasi kinerja Dinas PUPR yang telah rampung dikerjakan, namun kualitasnya sudah hancur dan rusak. Salah satunya peningkatan ruas jalan di Kecamatan Pemulutan pada tahun 2024. Di tengah sulitnya ekonomi masyarakat, para wakil rakyat ini justru membuat rakyat kecewa dan menuai kritikan. Pekerjaan jalan yang ada di Kecamatan Pemulutan Selatan, ruas Gayam Lebak Gedong itu
yang senilai 20,9 miliar dan juga paket Mayapati Ula Outstanding 5,0 sekian. Itu tidak ada perhatian sama sekali dari anggota Dewan, khususnya Komisi 3 terhadap kerusakan jalan yang sudah dibangun oleh PUPR tahun 2024 itu. Itu jalan hancur, Pak. Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahyaputra, meminta maaf dan akan memproses kejadian itu di Badan Kehormatan DPRD. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Jadi kemarin kita tahu itu beredar di media sosial, saya langsung berkoordinasi ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Terkait kinerja Komisi 3 DPRD Ogan Ilir yang dinilai kurang pantas, menimbulkan dugaan adanya manipulasi dan kesepakatan hitam dengan Dinas PUPR. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Anggota DPRD Gorontalo Wahyu Morido yang berbicara kata-kata tak pantas saat berkendara bersama seorang wanita dalam mobil meminta maaf dan siap menerima segala konsekuensi. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Bingung. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan Seorang anggota DPRD Gorontalo melontarkan pernyataan kontroversial. membawa Hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Morido. Anggota DPRD Gorontalo Wahyu Morido berbicara dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan saat berkendara bersama seorang wanita di dalam mobil. Dalam video itu, Wahyu berucap dirinya merampok uang negara dengan penggunaan dana perjalanan dinas menuju Makassar. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk saat ucapkan pernyataan tak pantas itu. Nah, kami kejar, kami lihat bahwa di mobil itu ada botol minuman. Ada botol minuman. Kami kejar, apakah saudara telah melakukan atau mengkonsumsi minuman keras? Yang bersangkutan menyampaikan bahwa dari tadi malam dia minum minuman keras sampai besok paginya itu ke bandara dia masih kondisi tidak sadar, artinya dalam keadaan mabuk. Terungkap pula dari hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo bahwa wanita yang bersama Wahyu di dalam mobil adalah selingkuhannya. Sementara dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu sampaikan permintaan maaf atas apa yang dia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Meski telah menyampaikan permohonan maaf, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu banyak tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Sementara itu, PDI Perjuangan ambil langkah tegas terhadap anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Morido, yang viral karena ucapannya ingin merampok uang negara. Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Wahyudin Morido dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun Sabtu 20 September di Jakarta. Komarudin menjelaskan keputusan pemecatan tidak diambil secara sepihak. Sebelumnya DPD PDIP Gorontalo telah melakukan klarifikasi langsung terhadap Wahyudin. Hasil pemeriksaan kemudian diserahkan ke DPP. Pemirsa, video seorang anggota DPRD tengah asyik menari di tempat hiburan malam viral di media sosial.
Atas aksinya tersebut, anggota DPRD Sumatera Utara dipecat dari jabatannya. Inilah video viral saat anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karim tengah berada di tempat hiburan malam. Aji menjelaskan, video yang beredar adalah bersama istrinya, adalah video lama sekitar 3 tahun lalu dalam acara keluarga. Selain video Aji tengah berdansa, ada pula video yang tengah menyawer dengan uang pecahan 100.000. Atas 2 video viral ini, anggota DPRD Sumut ini pun meminta maaf, sementara istrinya kapok bermain media sosial. Itu kan video lama bang, video lama kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu pun ya di akun Instagram saya itu kan itu. Karena istri juga kemarin yang upload. Jadi ditanya untuk apa gitu kan, untuk mengenang nostalgia masa-masa lalu lah kan gitu. Itu pun nggak lebih dari 10 menit, begitu saya tahu langsung saya hapus bang. Meski telah meminta maaf, Aji telah diberikan sanksi teguran dan mutasi. Dari awalnya Aji sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut kini menjadi anggota DPRD biasa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Roy Suryo CS yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM menggeruduk Kejaksaan Agung. Sambil membawa ayam hidup, Roy menuntut Kejagung menangkap dan penjarakan Sylvester Matutina. Puluhan orang termasuk sejumlah tokoh seperti Roy Suryo, John Simon, dan Ahmad Kozinudin menyampaikan tuntutan mereka ke Kejaksaan Agung. Masa menuntut agar Kejagung tidak boleh kalah dan segera menangkap Sylvester. Sylvester Matutina divonis 1,5 tahun atas kasus pidana umum pada 2019 lalu. Sylvester dilaporkan 100 advokat atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala. Kita di sini bersama-sama untuk melihat apakah Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya, terutama Jaksa Agung, masih punya gigi dan masih punya nyali untuk menangkap buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dan saya pakai kaos mencari. Ini gambar orang yang juga tidak punya nyali dia. Ya, kalau dia bukan DPO, tapi lagi kita kejar ijazahnya juga. Ayam sayur ini. Tapi dia pun juga mencari etika yang hilang. Hai Jaksa Agung, segera cepat lakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Masa negara kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan yang seharusnya dieksekusi. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kadaluarsa. Jaksa Pengacara Negara atau JPN tidak lagi dampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi gugatan perdata 125 triliun rupiah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut digugat atas sekolahnya di jenjang SMA yang tidak lulus di Indonesia. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi pakai Jaksa Pengacara Negara untuk menghadapi gugatan syarat dokumen pencalonan Wapres saat pemilihan Presiden 2024 lalu. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Anang Supriyatna, kasus yang menyeret Gibran merupakan ranah pribadi bukan sebagai Wakil Presiden RI. Memang pada saat itu permohonan gugatan terhadap Pak Gibran selaku Wapres itu ditujukan, dikirimkan surat itu ke Sekretariat Wapres. Tentunya apabila itu terkait dengan Sekretariat Wapres itu kan institusi negara. Maka pada saat itu ada permohonan untuk diwakili oleh JPN. Kemudian atas surat kuasa khusus maka JPN bisa hadir di persidangan. Nah pada saat saya hadir di persidangan dinyatakan oleh pemohon bahwa yang bersangkutan gugatan bukan atas nama jabatan atau situ tapi atas nama pribadi meminta. Majelis Hakim berpendapat bahwa
karena ini sifatnya gugatan pribadi, dianggap kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara tidak mempunyai legal standing. Nah, dari itulah kemudian berikutnya kita sudah laporkan, maka sidang berikutnya yang menjadi penasihat hukum adalah bukan dari kejaksaan. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gibran diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Namun Suban selaku penggugat mempersoalkan penggunaan Jaksa Pengacara Negara. Ia berdalih gugatan kepada Gibran merupakan gugatan pribadi bukan sebagai wapres. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, 2 jurnalis di Labuhan Batu, Sumatera Utara dikeroyok sekelompok penagih utang di depan kantor pembiayaan. Debt kolektor tersebut marah saat korban meminta klarifikasi penarikan paksa 1 mobil yang belum jatuh tempo. Kami lapor polisi ya. Pengeroyokan 2 jurnalis terjadi di depan kantor pembiayaan di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sejumlah debt kolektor awalnya bersih tegang saat korban meminta klarifikasi terkait penarikan paksa 1 mobil yang belum jatuh tempo pembayarannya. Namun tiba-tiba para penagih utang itu langsung memaki dan menganiaya. 2 jurnalis yang menjadi korban yakni Andri Putrajaya 38 tahun dan Ahmad Idris Rambe 28 tahun. Kedua korban terluka di wajah. Korban telah melakukan visum di RSUD Rantau Prapat dan membuat laporan ke Polres Labuhan Batu. Karena kami mencoba untuk konfirmasi terkait penyitaan paksa unit mobil oleh para oknum debt kolektor ACC Finance Rantau Prapat. Tetapi kami di situ tidak mendapat jawaban, malah mendapat perlawanan. Mereka emosional sehingga kami kembali ke ACC Finance Rantau Prapat untuk dilakukan mediasi. Mereka yang mengatakan seperti itu. Pengeroyokan jurnalis ini dikecam sejumlah organisasi pers dan mendesak polisi agar menindak tegas para pelaku, serta meminta manajemen perusahaan pembiayaan tersebut bertanggung jawab. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Seorang pencuri spesialis pembobol kos mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap. Pelaku diketahui kerap menggasak barang elektronik yang ditinggalkan penghuni kos. Aparat Resmo Polda Sulawesi Selatan menggerebek tempat persembunyian seorang pencuri spesialis kamar kos mahasiswa di wilayah Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang tidak menyadari kedatangan polisi tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah. Ini tas kopak itu? Helm mana? Ada itu. Oh itu helm. Mana helm kau gunakan mana? Ini mana? Ini Mi. Ini aku curi. Hah? Ini ada banyak helm ini, helm yang mana? Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti 1 helm dan tas ransel yang digunakan pelaku saat beraksi, serta beberapa laptop hasil curian. Ini dari kampus UNAS, Pak. UNAS ya. Mana lagi? Ini di Taman Raya, Pak. Dalam aksi terakhirnya yang terekam CCTV, pelaku mengincar kontrakan seorang mahasiswa di Jalan Sultan Alauddin II. Pelaku terlebih dulu memantau lokasi dan baru beraksi saat penghuni pergi sholat subuh di masjid dengan merusak kunci gembok pagar dan menjebol pintu. Jadi pelaku ini memang sudah lebih dari 1 kali melakukan aksinya dan sudah pernah divonis terkait pidana yang sama. Dan selalu mengincar kos-kosan ataupun tempat yang ditinggal oleh pemiliknya. Itu rata-rata pelajar atau mahasiswa kan? Rata-rata adalah mahasiswa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama kemudian diserahkan ke Polsek Tamalan Raya untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas beruntun melibatkan sejumlah kendaraan, yakni truk dan sejumlah pengendara sepeda motor, terjadi di Jembatan Layang Non-Tol Pesing, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sebuah truk bermuatan air mineral melaju kencang hingga hilang kendali, menabrak beton pembatas jalan dan menabrak sejumlah pengendara sepeda motor. Sejumlah pengguna kendaraan berjibaku menyelamatkan pengendara sepeda motor ke tepi jalan.
Insiden ini menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor menderita luka ringan. Petugas kepolisian lalu lintas telah mengevakuasi 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan ini ke unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk menjalani proses penyelidikan. Akibat tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan pasir terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sopir selamat setelah melompat sebelum truk menghantam pembatas jalan dan terbalik. Sebuah truk bermuatan pasir terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut terekam kamera amatir warga. Diduga truk tidak kuat menanjak saat berusaha berjalan di jalan yang menanjak, tiba-tiba truk berjalan mundur hingga menabrak pembatas jalan dan terbalik. Sejumlah kendaraan di belakang truk nyaris tertabrak truk-truk yang berjalan mundur. Beruntung sopir truk berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar truk sesaat sebelum truk menabrak pembatas jalan dan terbalik. Hingga kini belum ada pihak terkait yang dapat dimintai keterangan. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 orang pencuri tas dengan modus pecah kaca mobil menyamar ojek online di Medan, Sumatera Utara terpergok warga. Akibat aksinya, kedua pelaku diamuk massa. Pencuri dengan modus pecah kaca mobil beraksi mencuri tas dari mobil yang terparkir di Jalan Mojopahit, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Dalam melancarkan aksinya, 2 orang pelaku berbagi tugas. Seorang pelaku bertugas sebagai eksekutor. Sementara seorang pelaku yang menggunakan jaket ojek online bertugas memantau situasi sekitar. Nasib kedua pencuri ini apes setelah 1 unit motor roda 3 pembawa barang dari arah berlawanan datang dan menabrak kedua pelaku pencurian. Warga di sekitar lokasi pun spontan ikut mengejar dan menangkap kedua pelaku dan menjadi bulan-bulanan massa. Jatuh di situ, yang satu terkabarnya, satu lari ke sana, tapi dapat di sana 2 orang motor dan ambil tas kecil. Tas kecil isinya bukannya uang, apa tangan? Kayaknya mungkin uang. Usai diamuk massa, kedua pelaku pencurian pun diboyong ke Mako Polsek Medan Baru. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria menantu anggota DPRD di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditangkap polisi karena berjualan ganja. Tak tanggung-tanggung, dari kurir yang membawakan ganja pesanannya, polisi berhasil mengamankan barang bukti ganja seberat 5,7 kilogram. Polres Jombang berhasil mengamankan 13 orang pengedar narkoba dalam 12 hari terakhir. Ironisnya, salah satu dari 13 tersangka ini yaitu AF, menantu salah satu anggota DPRD Jombang. AF ditangkap oleh petugas setelah kedapatan memesan ganja dari Medan sebanyak 5,7 kg. Kepada petugas, AF mengaku jika ganja itu adalah pesanannya yang rencananya akan ia jual di Jombang. Ganja tersebut dikemas dalam ukuran kecil dan akan dijual seharga Rp1,5 juta per paket. Dari hasil penyelidikan ganja ini berawal dari informasi masyarakat ada peredaran ganja pengiriman dari Medan, kemudian ada ditujukan ke tersangka Izel, di rumahnya tersangka Izel, kemudian berhasil diamankan oleh rekan-rekan Sat Narkoba Polres Jombang sebanyak 5,7 kilo. Kasat Narkoba Polres Jombang juga menambahkan, penangkapan SF sebagai menantu anggota DPRD Jombang sebaiknya tidak dikaitkan dengan status dan jabatan ibu mertuanya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polres Metro Tangerang Selatan, Banten membongkar kasus peredaran narkoba jenis tembakau sintetis yang diproduksi secara home industry. 9 orang ditangkap dalam operasi yang dilakukan sejak Agustus hingga September 2025.
seminggu belum bentuk satu koper ini. Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan menggerebek sebuah kontrakan di kawasan Serpong yang dijadikan tempat penyimpanan tembakau sintetis. Selanjutnya polisi melakukan pengembangan ke sebuah apartemen di kawasan Cikarang, Bekasi yang dijadikan tempat penyimpanan bahan baku serta produksi tembakau sintetis. Dari penangkapan tersebut, 9 tersangka diamankan dengan total barang bukti 21 kg tembakau sintetis berikut alat praktiknya. Menurut polisi, para pelaku biasanya mengedarkan tembakau sintetis melalui media sosial. Jadi kami amankan 9 orang dengan barang bukti kurang lebih 21 kg bahan jenis pembuat sintetis tembakau sintetis. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka, Jepang. Kehadiran Prabowo Subianto beserta rombongan disambut antusias diaspora Indonesia. Prabowo pun menghampiri mereka, bercengkrama sejenak, bersalaman, dan berfoto bersama. Bertepatan ketika Prabowo hadir, Pavilion Indonesia menampilkan tarian yang diiringi musik Indonesia berjudul Maumere. Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka merupakan salah satu spot favorit dengan sekitar 30.000 pengunjung setiap hari. Pavilion ini mengusung tema Thriving in Harmony, Nature, Culture, Future, terinspirasi filosofi Bali Trihita Karana yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Pavilion Indonesia diharapkan mampu perkuat citra bangsa sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, sumber daya alam, serta inovasi berkelanjutan. Untuk tur Pavilion Indonesia setelah bertemu dengan para penampil Pavilion Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng gelar apel Semarang Damai untuk mewujudkan kondusivitas Kota Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terkendali. Agustina Wilujeng, Wali Kota Semarang, menggelar apel Semarang Damai di halaman Balai Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas TNI Polri dalam menjaga stabilitas daerah. Penghormatan kepada pembina apel. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memastikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Semarang terkendali. Agustina juga menegaskan akan terus berupaya menjaga kondisi Kota Semarang tetap damai hingga akhir tahun 2025. Semarang Damai ini hasil dari rapat Forkompimda, 2 kali kita rapat dan kita berkomitmen untuk seluruh stakeholder pengamanan dan teman-teman yang di pemerintah kota yang memiliki special forces, pasukan khusus untuk bersiaga proses pengamanan menjadi membuat Semarang ini damai lah. Kemudian setelah ini nanti kita juga akan apel untuk seluruh organisasi massa dan satgas-satgas partai politik untuk membangun komitmen Semarang Damai. Kita akan terus berupaya ini menjaga Semarang Damai sampai akhir tahun. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng berharap kondisi dan situasi seluruh wilayah Kota Semarang yang aman dan damai akan meningkatkan kepercayaan investor maupun wisatawan untuk datang ke Kota Semarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Malam, pemirsa, penolakan sirine strobo dan rotator ilegal di jalan ramai di media sosial. Gerakan yang diberi nama Stop
Totot Wuk Wuk berawal dari kemarahan warga kepada pengguna jalan yang gunakan strobo tak sesuai peruntukan. Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wuk Wuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal hampir nggak pernah tatot-tatot. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah warga setuju dengan gerakan Stop Strobo Ilegal atau Stop Totot Wuk Wuk. Pasalnya, penggunaan strobo ilegal yang tidak sesuai peruntukan dianggap mengganggu. Setuju sekali karena menurut saya itu sangat mengganggu di jalan. Karena pada saat di jalan itu kita butuh konsentrasi ya, perhatian ya. Jadi dan sudah ada aturannya juga, sudah ada undang-undangnya yang harus diutamakan siapa-siapanya seperti itu. Tentunya saya setuju ya, karena kalau misalkan dilihat dari urgensinya, kadang ketika lagi macet semua juga lagi nggak bisa gerak seperti itu. Sedangkan kalau misalkan strobo ilegal ini kan berarti dia memaksakan diri supaya dia diberikan jalan. Sedangkan kondisi di jalanan lagi macet dan semua orang ingin cepat seperti itu. Jadi harusnya lebih mengutamakan urgensi seperti yang darurat kayak ambulans seperti itu. Gimana nih Bapak, setuju atau enggak? Ya setuju, diberantas lah. Prinsipnya saya sangat tidak setuju. Karena sipil itu tidak baik lah. Kecuali ambulan ya. Ambulan ya ideal. Terus kalau pejabat juga ya paling ya maksimal RI1, RI2 kan gitu. Iya enggak? Iya. Istana Kepresidenan tanggapi maraknya Stop Totot Wuk Wuk yang memprotes penggunaan sirine dan lampu strobo secara berlebihan pada kendaraan pejabat. Sementara itu, praktisi keamanan berkendara Yusri Palubuhu meminta para pengguna lampu strobo dan sirine merencanakan perjalanannya demi menjaga ketertiban di jalan raya. Ramai di media sosial gerakan penolakan sirine dan lampu strobo di jalan raya. Aksi ini diduga sebagai puncak kemarahan publik terhadap maraknya kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirine dengan arogan. Terkait hal tersebut, praktisi keamanan berkendara Yusri Palubuhu menyatakan dukungannya terhadap gerakan Stop Totot Wuk Wuk dan meminta para pengguna lampu strobo dan sirine merencanakan perjalanan mereka. Pada dasarnya saya setuju. Gerakan ini harus dilakukan agar para pengguna baik yang legal menggunakan hanya dalam menggunakan strobo dan sirine, mereka juga harus berhati-hati kalau tidak penting tidak menggunakan peralatan tadi, sirine ataupun strobo tadi, dengan cara merencanakan perjalanan mereka. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirine dan lampu strobo secara berlebihan. Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus
memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Prasetyo pun menekankan aturan memang memperbolehkan penggunaan sirine dan lampu strobo dalam kondisi tertentu, namun penerapannya harus menghargai ketertiban umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Kakor Lantas Polri bekukan pemakaian sirine dan strobo di jalan raya. Penggunaan sirine, strobo, dan rotator akan segera dievaluasi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut kritik masyarakat yang resah terhadap penggunaan sirine, strobo, dan rotator merupakan hal positif. Pihaknya akan langsung melakukan evaluasi. Berdasarkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan sirine, rotator, dan strobo hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan pejabat negara, dan iring-iringan jenazah. Masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya pada saat kapan menggunakan sirine termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Korlantas sementara kita bekukan. Semoga tak sembarangan kendaraan atau mobil boleh gunakan lampu strobo atau lampu rotator. Dan berikut sejumlah kendaraan yang diperbolehkan gunakan lampu strobo atau rotator berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Ketujuh, konvoy atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Sementara itu, warna lampu isyarat pun tidak bisa sembarangan. Warna lampu-lampu tersebut memiliki arti sendiri. Berikut 3 warna lampu strobo beserta artinya. Pertama, warna lampu isyarat biru dan sirine digunakan untuk kendaraan kepolisian negara Republik Indonesia. Kedua, lampu isyarat merah dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah. Kemudian ketiga, lampu isyarat kuning tanpa sirine digunakan untuk kendaraan bermotor atau mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan dan angkutan barang khusus. Lampu strobo identik dengan kendaraan darurat seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan polisi, sehingga terdapat larangan bagi kendaraan pribadi gunakan lampu tersebut. Dan berikut alasan larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi. Pertama, mengganggu konsentrasi pengendara lain.
Cahaya strobo yang mencolok dapat menarik perhatian dan mengganggu fokus pengemudi lain sehingga berpotensi memicu kecelakaan. Kedua, meniru kendaraan darurat. Penggunaan strobo oleh kendaraan pribadi dapat membingungkan pengguna jalan lain sehingga menghambat pergerakan kendaraan darurat yang sedang bertugas. Ketiga, melanggar peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan lampu strobo hanya untuk kendaraan tertentu yang memiliki kewenangan khusus. Sementara itu, ada sanksi yang mengintai bagi pengendara yang pakai dan salah gunakan lampu strobo atau lampu rotator. Berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi pengendara yang menyalahgunakan lampu strobo atau lampu rotator, maka akan dikenai sanksi pidana, hukuman kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimum Rp250.000. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja perdananya ke Kabupaten Merauke. Dalam kunjungannya ke Papua Selatan, Wakil Presiden Gibran mendatangi SMP Negeri Gudang Arang, Kelurahan Kamehedoga, Distrik Merauke pada Selasa 16 September lalu. Wapres Gibran memantau langsung kegiatan program MBG sekaligus menyapa langsung para siswa dan guru di sana. Selain memantau makan bergizi gratis, Gibran juga memantau kondisi sekolah dan meminta setiap ruang kelas dibenahi dan kebersihan siswa harus dijaga. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara pada Rabu 17 September 2025. Dalam perombakan kali ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dan menimbulkan tanda tanya ke publik. Lantas kemanakah putra sulung Presiden ke-7 Jokowi tersebut? Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi absennya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam acara pelantikan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara Rabu 17 September 2025. Jokowi menilai ketidakhadiran putra sulungnya saat pelantikan menteri baru merupakan hal yang wajar karena tengah menjalankan tugas di luar negeri. Jokowi menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Wapres kemarin kan baru kunjungan ke Papua Nugini. Dan yang namanya reshuffle itu adalah kewenangan penuh Presiden. Hak prerogatif Presiden menurut konstitusi kita. Sebelumnya, sejumlah pejabat dilantik menjadi menteri oleh Presiden Prabowo Subianto, namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam reshuffle Kabinet Merah Putih tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kembali di iNews Malam, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Penyediaan BBM Swasta dan Pertamina. Pihak swasta menyetujui berkolaborasi dengan pemerintah. Menurut Bahlil, kuota impor BBM swasta telah diberikan sebesar 110% dibandingkan tahun 2024. Namun jatah 110% yang diberikan habis sebelum 31 Desember. Pemerintah memutuskan mekanisme impor dilakukan bersama antara Pertamina dan pihak swasta. Teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110%.
dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan, jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu Mas. Ke Pertamina itu pakai kontrak spot atau ICP? Nanti B2B lah, negara tidak boleh mengatur juga sampai teknis begitu. Kita sudah sepakat open book dan business to business dari mereka. Ya. Stabil. Harga tidak ada kenaikan-kenaikan, harga stabil tergantung harga ICP dunia. Ya. Beragam upaya dilakukan para pelaku usaha SPBU BBM swasta demi mempertahankan karyawannya. Usai viral video sejumlah petugas SPBU swasta berjualan kopi akibat stok BBM yang dijual kosong, kini ramai video sejumlah pegawai SPBU swasta di kawasan Surabaya, Jawa Timur layani jasa cuci motor. Layanan resmi cuci motor ini buka dari pukul 6 pagi hingga 10 malam dengan tarif Rp20.000 per sepeda motor. Sementara itu, untuk ketersediaan BBM di SPBU swasta ini kini dalam keadaan terbatas. Bukanya sampai kapan, Mas? Ke informasi lainnya pemirsa, karena tercium aroma basi, ratusan siswa SD Melajah 2 dan SMA N3 Bangkalan Jawa Timur terpaksa tidak bisa mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Pihak sekolah memutuskan tidak mendistribusikan makanan tersebut. Sebelumnya, akibat mengkonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan makanan. ...524 siswa di SD Melajah 2 Bangkalan terpaksa tidak bisa mengonsumsi makanan bergizi gratis. Pasalnya tercium aroma tak sedap dari menu daging berkuah. Setelah diperiksa para guru, ternyata menu daging tersebut basi, bahkan sudah berlendir. Pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG pada para siswa. Kondisi serupa terjadi di SMA N3 Bangkalan. Para guru mencium aroma basi dari menu MBG yang mereka terima. Untuk menghindari kasus keracunan makanan, pihak sekolah sepakat tidak membagikan makanan tersebut kepada para siswa. Nah, ternyata setelah kami cium, memang baunya ini ada indikasi basi gitu. Jadi kami tidak tahu apakah itu basi atau enggak, tetapi baunya ini memang bau seperti basi, seperti itu. Kami sampaikan kepada kepala sekolah untuk tidak menerima makanan yang tidak layak. Sebelumnya, akibat mengonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut, hingga muntah-muntah. Sebelumnya, sejumlah guru dan siswa juga sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu, yakni daging ayam berkuah. Apa yang kurasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, perut rasanya kering, asam lambung, bicara. Makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf imbas banyaknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah akan segera melakukan evaluasi. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi
bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Pemirsa, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menilai perpanjangan konsesi pengelolaan tol Cawang Pluit oleh CMNP tidak sah dan harus dikembalikan ke negara. Polemik perpanjangan konsesi jalan tol Cawang Pluit oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada (CMNP) kembali menjadi sorotan publik. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai perpanjangan konsesi tanpa tender adalah bentuk monopoli. Sesuai surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 330 tanggal 25 Juli 2005 disebutkan masa pengelolaan tol dalam kota oleh CMNP berakhir 31 Maret 2025. Namun tanggal 23 Juni 2020 konsesi diperpanjang hingga 31 Maret 2060 atau 35 tahun. Bahwa sebenarnya memang secara undang-undang habis konsesi diserahkan pada negara. Kalau negara tidak butuh duit, ya jadikan jalan biasa. Tapi negara kan masih butuh duit. Nah, caranya gimana? Ya tender. Siapa yang mau menyewa ini dan sekaligus mengelola? Ya yang tertinggi dong, kan gitu. Jika pengelolaan tol Cawang Pluit kembali ke Badan Pengelolaan Jalan Tol BPJT, menurut Boyamin sah-sah saja karena asetnya milik negara. Ya, harus semua prinsipnya apapun milik pemerintah itu tender. Nggak bisa tidak. Kompetisi, beauty contest itu pasti. Karena kalau tidak ya berarti ada dugaan, ada kerugian negaranya, nanti itu harganya harusnya tinggi menjadi rendah. Terkait perpanjangan konsesi jalan tol Cawang Pluit oleh CMNP, Kejaksaan Agung meminta keterangan direksi PT CMNP. Itu sudah saya cek, itu tepatnya klarifikasi aja. Klarifikasi terhadap si pendal penyelidikan. Ini kan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dan ini kan masih tertutup sifatnya penyelidikan, belum terbuka. Tapi yang jelas sifatnya penyelidikan, sifatnya klarifikasi yang untuk dimintai keterangan-keterangan terkait adanya aduan-aduan yang sifatnya itu. Klarifikasi kan masih tahap penyelidikan sifatnya. Sebelumnya, Badan Pemeriksaan Keuangan merekomendasikan Menteri PUPR mengevaluasi ulang perpanjangan konsesi jalan tol Cawang Pluit Tanjung Priuk kepada PT CMNP. Hingga kini, CMNP tidak merespon permohonan wawancara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan kembali melanda pedesaan Ourense di Galicia, Spanyol, hingga membuat petugas damkar dan warga berjuang melawan kobaran api yang tak henti-hentinya membakar ratusan hektar lahan. Kebakaran hutan dikarenakan api yang bergerak cepat melanda sebagian pedesaan Spanyol di Ourense pada Jumat malam. Warga setempat berjuang melawan kobaran api yang ganas sembari menunggu petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk melindungi rumah-rumah dan infrastruktur lokal. Menurut Sistem Informasi Kebakaran Hutan Eropa, lebih dari 362 hektar telah terbakar di seluruh Spanyol sejak awal Agustus. Daerah Ourense menjadi epicentrum musim kebakaran hutan terbesar dengan sekitar 157 hektar hancur dan terbakar. Dalam upaya memerangi kebakaran hutan di seluruh negeri, Spanyol mengaktifkan mekanisme perlindungan sipil Eropa dengan menerima bantuan pesawat pemadam kebakaran dari Prancis, Italia, dan Belanda.
35 korban tewas dan puluhan lainnya terluka usai serangan Israel yang terus meningkat selama menjalankan operasi militer di kota Gaza. Melonjaknya pasien di Rumah Sakit Al-Shifa membuat tenaga medis kewalahan akibat blokade bantuan pangan dan medis oleh Israel. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Mutazam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Asap mengepul di langit saat operasi militer Israel ke Gaza sedang berlangsung. Tak lama kemudian, ambulan memasuki halaman Rumah Sakit Al-Shifa dengan membawa korban serangan yang diterima oleh para medis. Tidak hanya korban luka, nampak juga warga mengangkut beberapa jenazah dan anak-anak yang terluka ke rumah sakit. Menurut media Palestina, jumlah korban tewas yang diterima Rumah Sakit Al-Shifa melonjak menjadi 35 jenazah. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel merilis pernyataan yang mengkonfirmasi perluasan operasi daratnya di kota Gaza. Dengan penargetan cepat menggunakan tembakan dan serangan udara, serta membongkar infrastruktur yang diduga menjadi lokasi Hamas.